Istirahat 3 hari kemudian guru gue yang nelpon, bukan guru gue sih, adik gue tepatnya. Adik gue nelpon, yang namanya gue perjalanan 6 bulan itu ya kan di luar, nggak tahu keadaan rumah. Adik gue nelpon tiba-tiba, banyak juga yang dititipin ya katanya gitu. Gimana nih Tat maksudnya, kita bilang gitu kan. Ini gue dapat seberapa bagian nih katanya gitu, ada 4 biji katanya, udah gue simpenin semua. Pas udah gue ceritain gitu, beliau ngomong ajib-ajib ya kan. Ya udah berangkat. Nah ada temen gue yang emang di pengajian gue dekat banget sama dia, gue bilang, "Cok, apa ya? Gue tadi nih ketemu nih gini gitu." "Oh, sekali-kali lah ajak gue," kata dia gitu. "Gue mau kelihatan kayak lu kan," kata dia gitu. Gue aja malu, lu lagi mau kayak gue gitu. Nah dilala emang orang-orang itu yang tadi yang gue temuin itu ya bener Kak, satu tujuan sama gue, ketemu juga di situ. Ini baru gue kenalin ke guru-guru ngaji gue, ini Tat kita yang tadi kita temuin gitu ya. Oh ini ya salaman itu. Nggak lama ada bis yang datang tadi tuh, baru datang. Tat nggak taunya depannya itu mobil Kijang Innova. Turun, Tat itu yang habaib yang tadi ketemu di makam gue juga. Bilang, "Tat, itu yang kita temuin Tat, habaib." Pakai mobil beliau? Iya, pakai mobil. Iya, pakai mobil, jemaahnya turun dari bis. Rame banget. Gila. Habaib sih, maklum ini kan kalau jemaahnya banyak gitu. Ya udahlah. Udah tuh kita datang bareng, ngaji bareng di situ, selesai baru gue pulang tuh. Yang lain langsung berangkat ke Jakarta, gue pulang dulu ke Brebes karena gue emang harus ada yang ditemuin lagi setelah itu ke Malang. Nah di situ guru gue masa jangan lama-lama, kata dia gitu, jangan lama-lama, gue tungguin di Jakarta. Oke Tat, ntar kita pulang, ntar gue kabarin kapan lu pulang, kata dia gitu. Ya udah. Nah, udah kayak gitu, gue pulang ke Brebes, teman-teman gue sama guru gue pulang ke Jakarta. Gue ngelanjutin perjalanan lagi tuh kali ini gue sendiri, nggak naik mobil, bener-bener sendiri. Pas ke Pemalang itu, emang ini terakhir. Ini sebenarnya itu masih saudara gue, tapi dari om gue itu, om gue punya kakak. Nah ini, yang gue harus betul. Gue datang, gue bilang, "Assalamualaikum Pak De," gitu. "Waalaikumsalam, ya masuk Cem, masuk," gitu. Emang udah kenal kan, karena saudara. Datang, "Gimana perjalanan?" gitu. Tanyain perjalanan gue yang kemarin-kemarin. "Alhamdulillah Pak De, ya lumayan lah." "Iyalah anak muda," kata dia gitu. "Masa gitu doang loyo," kata. "Harus kuat lah. Kan katanya mau siap ngelindungin keluarga gitu, biar bermanfaat untuk orang lain." "Ya Pak De, siap," gue gitu. Udah ngopi, istirahat, makan, baru gue lanjutin tuh belajar di situ, gue dalemin, baru gue pulang lagi ke Brebes. Di situ gue cuma sebentar, seharian full. Tuh belajarnya itu juga unik Kak. Gue suruh manjat pohon kelapa tuh yang tinggi banget. Gue suruh ambil kelapanya, gue suruh kupas kelapanya, gue suruh minum kelapanya, gue suruh makan kelapanya, baru ditanyain sama dia inti dari kelapa, kenapa gue disuruh ngambil kelapa itu. Dikupas sama dia, bener-bener dikupas. "Kenapa kamu Pak De saya suruh ambil kelapa begini itu dijabarin sama dia. Oh, gue baru ngerti. Jadi kenapa kelapa itu bermanfaat banget. Semoga kita bisa jadi seperti kelapa. Kayak artinya dalam banget deh itu deh. Nah setelah itu gue dapet telepon tuh Kak, dari Jakarta, dari temen pengajian gue yang udah tahu gue. Inilah nelpon gue, "Cim, guru abis bantuin nyembuhin orang gini, kata dia gitu. Tolong ya dari ini." "Siap," gue bilang gitu kan. Itu tuh gue bantu doa juga dari kampung. Udah setelah bantu doa kelar kayak gitu, udah tuh
Gue bilang sama dia di WA, kalau guru udah tidur WA gue balik, apa nggak telepon gue bilang gitu. Bener, udah tidur. Oh yaudah, berarti udah aman, gue bilang gitu. Udah tuh, gue matiin teleponnya, gue istirahat. 3 hari kemudian guru gue yang nelpon, bukan guru gue sih, adik gue tepatnya. Adik gue nelpon, yang namanya gue perjalanan 6 bulan itu ya kan di luar, nggak tahu keadaan rumah. Adik gue nelpon tiba-tiba, halo mas, apa? Gue bilang gitu. Ayah sakit. Serius lu? Gue bilang gitu. Iyalah, ngapain gue bohong sampai gue nelpon lu kata gitu. Ya udah. Terus gimana? Gue bilang gitu. Udah mendingan belum? Belum mas. Makin agak parah katanya gitu. Ya udah, ntar deh gue balik gitu. Tadi dulu ada yang mau ngomong katanya gitu. Ternyata guru gue yang ngomong, guru ngaji gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betah amat katanya gitu. Mau pulang nggak? Ya baik Tad, kita bilang gitu. Kita pulang. Ya udah. Nih gue mau garap bokap lu nih katanya. Sekalian garap rumah. Kayaknya ada sesuatu yang aneh nih di rumah kata dia gitu. Ya Tad, kita minta tolong dah ya kan. Makanya pulang kata dia gitu, biar tahu keadaan rumah kata dia gitu. Ya Tad, abis ini kita pulang. Udah tuh telepon dimatiin, beliau lagi garap mungkin gitu. Tiba-tiba gue dapet telepon lagi dari beliau. Banyak juga yang dititipin ya katanya gitu. Gimana nih Tad maksudnya kita bilang gitu kan. Ini gue dapet seberapa bagian nih katanya gitu. Ada 4 biji katanya. Udah gue simpenin semua. Cuma ada satu nih, cuma kayak ada tapi nggak di sini, kayak ada tapi nggak di sini digituin. Ternyata yang dimaksud itu yang di belakang gue. Ternyata mbah gue itu ngasih 5 di rumah. Banyak. Ngasih nggak nanggung. Berarti maksudnya ngasih hodam gitu. Iya, ngasihnya nggak nanggung 5. Ya, cuma udah aman, udah gue iniin, gue rapihin kata beliau gitu kan. Dah besok pulang kata gitu. Siap Tad, ntar kita nyari duitnya dulu deh, gue bilang gitu. Emang duit gue udah tipis banget itu kan, nggak punya duit. Kalau buat maksain pulang nggak bisa itu. Bilang, insya Allah kita pulang. Bisa pulang hari ini kata dia gitu. Udah ditekenin kayak gitu kan. Ya udah dah. Gue ke ATM, gue ngecek kan. Itu di ATM emang gue terakhir inget tinggal 15.000 tuh Tamina. Gue di jalan udah begini-gini aja di ATM. Bismillahirrahmanirrahim. Ada duit gue bilang gitu. Gue ke ATM, gue cek beneran, alhamdulillah ada 750.000. Gak tahu itu ya. Kalau orang ngirim duit kan biasanya ngasih Cim nih buat lu titipannya gitu, atau WA gitu buat apa? Bekas ininya lah, struknya atau bukti kalau ada orang NF. Ini nggak ada sama sekali kak. Selama gue perjalanan tuh nggak ada yang ngasih begitu. Nggak ada bukti TF, nggak ada apa. Ini dia ada duit 7,5 bener-bener. Gue bilang, Asya Allah. Gue telepon adik gue, lu ngirimin duit gue? Kagak, gue juga bingung mau makan gitu dia gitu. Seriusan lu? Iya mas. Gue telepon lagi ke temen-temen gue, ada yang ngirimin duit gue ya, gue bilang gitu. Abis gue menulis status, siapa yang ngirimin duit gue kasih tahu gue bilang gitu. Gue emang belum bisa balas, tapi insya Allah gue bakal bisa balas doa, gue bilang gitu kan. Nggak ada yang jawab sama sekali, cuma jawabnya ya kita paling nyanyi doang. Gue mas Cim gitu. Serius lu, mana buktinya? Canda. Gitu pada ngomongnya gitu semua kak. Nah gue bingung kan, duit dari mana ya? 7,5 loh ya kan, lumayan. Jalan gue pulang malam itu juga. Pulang gue malam sendiri, saya udah pakai motor. Udah sampai Jakarta, baru dah tuh gue nemuin guru gue langsung. Gimana perjalanan ini? Alhamdulillah Tad, kita ya banyak lah yang pasti gue ceritain nantinya. Dan udah banyak juga yang kita ngerasain selama perjalanan ini, gue bilang gitu. Ya udah, gimana hikmahnya, apa yang lu bisa ambil? Ya di mana tempat kita harus lebih sopan lagi, walaupun kita udah merasa sopan, lebih sopannya lagi digituin, karena tempat-tempat yang lain beda-beda, kita bilang gitu. Bagus gitu. Udah tuh. Nah gue nanya balik ya, kemarin kita dapet telepon dari ini tadi.
kenapa kita bilang gitu, biasa itu mah dunia tipu-tipu katanya gitu. Ya jadi gue aja ngadepin kayak gitu masih bercanda aja kan, emang candanya sama aja kayak gue. Dunia tipu-tipu itu mah, oh gitu, emang nggak mesti begitunya kita harus bantu nih gitu. Ya gitu dah, yang penting doain aja, doain biar bermanfaat gitu, bisa bantu orang, siap tat gitu bilang gitu kan. Kasihan orang-orang kayak gitu mah gitu. Kalau semasa kita bisa bantu, kita bantu, siap jadi garda terdepan gue bilang gitu. Nah dilalah ternyata ya itu gue bantuin, ikut bantu tuh yang itu. Yang mana? Yang cerita itu tuh. Ceritain dong sama DNS. Ya, pokoknya ya itu kan guru gue yang bantuin orang yang disantet gitu. Nah dilalah gue suruh ikut, jadi kemana beliau mau nyembuhin orang gue suruh ikut sama beliau, suruh bantuin yang dimana gue punya ini, gue bilang gitu. Nah sebelum itu gue bilang padahal sama guru gue, Tat kita bener-bener belum peka loh tentang begini gue bilang gitu. Oke, tenang, kamu tenang aja kayak gitu. Udah kayak gitu nggak tahu gue diapain, terus akhirnya baru tuh dimana gue bisa ngeliat apa yang gue bawa selama ini. Pas gue nengok ke belakang, wah dengar kan. Kaget gue kak, jujur gue sekaget-kagetnya gue baru kali ini ngeliat punya gue sendiri. Jadi selama ini tuh nggak ngeliat, belum pernah bisa ngeliat. Gue bilang gue kaget ngeliat dia, sosoknya di mana gede, tinggi, bener-bener udah kayak monyet gitu kan, berbulu. Tapi genderuwo apa bukan sih? Apa bukan? Monyet. Oh, monyet. Kayak sunggokong gitu. Oh, kayak ini ya, kayak apa sih yang film India tuh apa namanya? Sunggokong. Bukan. Oh, Rahwana. Iya, Rahwana. Ya, kayak gitu. Nah, dia kan apa sih sterok gitu kan, gagah gitu kan. Itu kagetnya gue karena itu. Ini kayak atap ini aja dia masih nunduk ngeliatin gue begini kak. Gue bilang buset itu kayak. Itu warnanya apa aja? Kayak bentuk monyet tapi ininya kayak merah gitu, gimana sih? Sekujur tubuhnya tuh kayak dikelilingin inian merah gitu. Ya udahlah, yang penting lu nggak boleh macam-macam. Kalau bisa lu bantu gua untuk bantuin orang. Kalau lu nggak bisa bermanfaat buat orang, lu bakal gue hilangin. Gue gituin. Dia cuma ngangguk, iya gitu. Dan kali ini kan gue bisa ngeliat punya gue sendiri dan gue pun kaget gitu, gede banget ternyata ya kan. Ya udahlah, udah tuh baru gue akhirnya ikut bantuin guru gue kesini ke situ. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa bantu orang. Terus gue juga kayak udah ngerasain, oh begini tuh rasanya bantuin orang, sampai gue dicekek orang. Dibanting orang. Dibanting orang yang dimana wah kacau udah pokoknya. Gue bilang ya udahlah, gue nikmatin semua itu. Yang penting benar-benar ikhlas gue bantu orang, karena guru gue pun juga selalu nasihatin gue semoga kita bisa bermanfaat buat orang lain. Alhamdulillah. Amin. Nah udah setelah sekian lama ini kan yang kita jalanin, udah tuh gue bilang sama guru gue, Dad, kita pengen banget nemuin kakek. Nemuin apanya? Jasadnya. Kalau jasadnya ada dalam tanah, lu cari ada pasti gitu ya. Ya kita walau alam karena beliau udah lama hilang, mungkin emang sekarang udah meninggal kali kan. Ya ada di sini disebutin tuh. Ini guru gue tahu dari mana? Maksudnya gimana sih? Kayak guru gue ngasih tahu kakek gue di mana, terakhir hilangnya kemana, dan meninggalnya di mana, begitu. Dikasih tahu nama ustadz gue, sama guru gue. Antum tahu dari mana, Tat? Udah, kalau emang lu masih kurang percaya, lu cek sendiri, lu cari ke sana. Nah, gue cari deh tuh. Kali ini gue request, gue minta temen untuk temenin gue nyari kuburan kakek gue. Itu daerah Sukabumi, daerah situ, pegunungan, Curug. Gue jalan sama temen gue bilang, dia pun sekaligus nyari obat
buat bapaknya, kan bapaknya kan sakit juga tuh kak temen gue jalan tuh berdua sama dia, gue jalan dari subuh tuh, dari jam 3 tuh gue berangkat sama dia dari rumah sampai daerah Sukabumi itu jam sekitar 4:30 deh sebelum subuh. Nah gue subuhan dulu tuh bareng dia, udah setelah subuhan baru gue lanjut lagi cari lagi, nanya ke sini, nanya ke situ, nanya ke sini, nanya ke situ, nggak ada yang tahu. Gue sampai di hati gue tuh sampai kayak kesel sendiri kak. Gue bilang, bah niat nggak sih mau nemuin Ucim, gue bilang gitu. Kalau emang niat, tolong dong kasih petunjuk, gue bilang gitu. Satu orang deh suruh temuin Ucim, gue bilang gitu. Tuh gue ngomong dalam batin gue untuk kontak batin sama mbah gue. Beneran, gue di jalan sama temen gue tuh naik motor, jelalah dia berhenti. Nah temen gue ini bisa juga sebenarnya kak. Dia berhenti, gue bilang, lu ngapain berhenti? Gue bilang gitu. Lu tadi pas abis sholat bilang kan sama mbah lu minta satu orang, kata dia. Ini orangnya. Kalau orangnya kayak orang kita gitu waras, is okay kak. Ini kayak setengah waras. Bawa golok lagi, pakaian udah compang-camping. Udah geje gitu. Ya kayak orang gila, ya bisa disebut gila sih. Jangan gila, Jangan gila, kayak orang yang benar-benar setengah waras gitu. Gue ngeri kualat juga sih kalau ngomong gila. Karena dia bukan gila, gue tahu. Jadi kayak orang inian ya. Udah kebanyakan ilmu nih. Apa mencari ilmu? Kebanyakan ilmu malah. Kebanyakan ilmu. Nah, orang ini gue datengin kan, dia lagi sendiri, ketawa-tawa, ngomong sendiri, senyum-senyum. Gue samperin, kasih gue aja ngerokok ya. Gue udah nervous banget, sumpah. Gue nervous. Tapi diisep, karena kebanyakan katanya kalau ada kagak diisep. Gue kalau udah kayak gini emang harus kudu ngerokok ini. Udah nervous banget sih. Udah banyak yang datang ya cuy ya. Kalau penontonnya ini nggak apa dah. Timore ya. Kalau Timore sih kitanya seru ya. Ini yang nonton yang lain. Nah, jadi gua pas di perjalanan itu, nah temen gua ngomong berhenti di depan orang itu yang setengah waras itu. Dia ngomong gini, lu tadi bilang kan sama mbah lu minta satu orang buat ditunjukin. Ini orangnya. Gue bilang aja sama dia bener aja lu. Ini lu lihat pakaiannya, gue gituin. Ya lu jangan lihat pakaiannya lah, kata dia gitu. Gue langsung mikir, oh iya sih, gue nggak boleh ngejudge orang dari covernya doang. Gitu. Akhirnya gue temuin orang itu kan, orang yang dimana udah compang-camping, bawa golok, ditaliin ya kan. Dia cuma lagi ngerokok di dekat pinggir kayak warung tapi lagi tutup gitu. Gue datengin, assalamualaikum kakek apa kenal kakek saya, gue bilang gitu kan. Dia cuma ketawa-tawa doang kak. Apa kakek benar-benar kenal sama beliau? Gue sampai sebutin nama ke dia cuma bilang, iya saya kenal. Dia mati, gitu doang kak jawabnya. Cuma kayak nyambung, cuma jawaban dia gitu doang. Gue tanya, kalau emang boleh tahu, kalau emang dia udah mati, di mana ya makamnya gitu kan gitu. Buat apa nyari beliau gitu, digituin. Ya saya cucunya, saya pengen banget ketemu beliau, gue bilang gitu kan. Ya seenggaknya walaupun dia udah meninggal, saya pengen ketemu makamnya, pengen saya doain langsung di makamnya, gue bilang gitu. Karena dari semenjak beliau hilang, saya nggak tahu keberadaannya, beliau benar-benar udah mati atau belum. Udah mati gitu, sampai kayak orang setengah gimana sih kak? Jawabnya gitu, kayak seleboran tapi menuju gitu. Nggak usah, sampai dia ngomong gini, nggak usah terlalu mencari tahu. Ya cukup doain aja. Sampai gue tekenin lagi, pas gue mau nekenin itu tiba-tiba ada warga situ yang datangin gue bergerombolan. Dia teriak, kan di Sukabumi tuh, hati-hati, agak jauh. Mereka pada bilang begini, salahnya orang gila. Ya gue balik lagi kan di hati gue, ya lu mikirnya dia orang gila, gue mah enggak, gue bilang gitu. Hati-hati dibacok. Nah pas dia ngomong gitu ya gue bilang, udahlah kita cabut aja, nggak bakal mungkin kita bisa dapat informasi dari sini, gue bilang gitu.
Nah, setelah itu gue jalan lagi, gue lanjutin perjalanan. Gue berhenti, ketemu makom wali. Gue bilang sama temen gue, ziarah dulu yuk, ziarah. Gue ziarah, doa selesai. Abis setelah doa itu gue bilang, bah, yang bener aja ngasih orang, jangan yang begini, gue bilang gitu. Nah, ternyata temen gue kontak juga sama mbah gue. Kontak sama mbah gue, bilang, Cim, yang tadi itu temen mbah lu, seangkatan mbah lu. Di bawahannya. Dia lebih muda dari mbah gue. Mbah gue di atasnya dia, di atas orang yang itu tadi. Jadi setelah mbah gue udah berguru di situ, dia baru ikut gitu. Itu temen mbah lu satu perguruan, kata dia gitu. Ya cuma gimana, masa ya kita nanya sama orang-orang yang kayak gitu. Lu tahu sendiri resikonya. Bukan masalah kita ntar bakal diapa-apain sama dianya, cuma warga kan yang tahu dia udah setengah waras mikirnya pada begitu tadi. Gue bilang gitu. Terus mau gimana, mau lanjut apa enggak? Gue bilang lanjut, gue bilang gitu. Kalau gue belum dapat hasil, gue nggak bakal mau, gue bilang gitu. Gue lanjutin tuh perjalanan. Nah, gue masuk tuh di suatu desa lagi, yang dimana itu ujungnya gunung. Ada suatu warga sepuh di situ, nenek-nenek. Temen gue itu langsung ngomong, Cim, tanya dia. Serius lu? Iya, tanya dia, kata dia. Gue datengin tuh, itu nenek-nenek. Assalamualaikum nek, mohon maaf mau tanya. Jangan tanya saya. Dia langsung nyekak gue begitu kan, langsung kayak ngejudge. Jangan tanya saya nggak tahu apa-apa. Saya di sini nggak pernah ke kota. Dalam batin gue, ya justru karena lu nggak pernah ke kota dong, berarti lu tahu seluk beluk apa desa sini, gue bilang gitu. Sana, tanya yang lain, kata dia gitu. Nah, ya udah, gue nggak bisa maksa kalau udah kayak gitu. Cuma pas di perjalanan temen gue ngomong lagi, itu salah satu temen istri dari mbah lu, Ci. Kata temen gue begitu. Jadi istrinya mbah gue yang keempat itu warga temennya gitu, yang kenal sama istrinya mbah gue. Ya udahlah, gue lanjut lagi tuh perjalanan. Kok gue lanjut, gue mikir kok ini kayak tempat karcis gitu. Ini karcis apa ya? Gue datengin ke tempat situ, gue bilang, mohon maaf Pak, ini tempat apa ya? Ini tempat wisata Curug, kata dia gitu. Saya boleh nanya, kata gitu. Boleh Kang, ada apa ya? Nanya apa? Di sini apa benar ada makam? Oh ada. Di mananya ya? Tapi di atas, di kaki gunung, di atas gunung, kata dia gitu, di atas Curug. Beneran? Iya, kalau kesana mah nggak cukup sejam 2 jam, kata dia gitu. Seharian bisa, kata dia gitu. Oh gitu, ya udah deh. Terus gue berbincang-bincang sama temen gue, gimana nih Rip? Lanjutin nggak? Lanjutin Ci. Nah, pas gue mau balik lagi Kak, gue bilang, apa bener makamnya beliau? Oh iya bener. Emang ada urusan apa ya nyari makamnya beliau? Jadi saya cucunya ini, saya mau temuin beliau karena saya pengen banget ketemu beliau. Oh itu mah bukan. Nah kok tiba-tiba ngomongnya beda Kak, kayak ada yang mau diumpetin sama dia. Terus kata temen gue tuh yang tadi nemenin gue bilang, dia bohong Cim, dia tahu sebenarnya. Ya udah deh saya mau masuk aja, gue bilang gitu. Gue paksain tuh, bener nih mau masuk. Nah dia ngeliatin gue, kayak bukan ngeliat gue Kak, ngeliat kayak yang di belakang gue. Dia soalnya fokusnya bukan ke mata gue. Kalau orang kan ngobrol gini, lu fokus ke gue fokus ke lu. Dia fokusnya nggak kayak gue. Berarti kayak gini gitu ya? Berarti dia ngelihat padam lu mungkin ya? Bisa jadi. Cuma ya gue nggak hiraukan itu. Nah pas gue masuk ke situ, udah setengah perjalanan, ada tuh yang jagain juga buat nunjukin karcis. Gue nunjukin karcis. Nah orang itu juga sama, ngeliatin guanya, nggak ngeliatin biasa, kayak ngeliatin sini, tapi bukan ngeliat ke guanya, ke belakang lagi. Udah sampai pertengahan jalan, kayak ada kali yang aliran dari curugnya itu. Temen gue bilang, berhenti dulu di sini. Emang ngapain? Udah berhenti aja dulu di sini.
kata dia gitu. Ya udah kita istirahat dulu. Istirahat, gue sambil makan, minum ya kan, sambil ngerokok. Dia ngomong, lu nggak nyadar emang dari tadi? Kata. Nggak nyadar apaan? Coba lu lihat punya lu, kata dia. Seneng banget dia pulang ke tempatnya lagi gitu. Oh ternyata punya gue ini berasal dari situ, dan di situ dia punya kerajaan sendiri. Oh jadi kayak pulang kampung. Iya, Kodam juga bisa pulang kampung ternyata. Keren sih. Ternyata bukan manusia doang yang bisa pulang kampung ya. Iya. Ternyata sosok-sosok seperti itu tuh punya kampung tersendiri dan punya kerajaan tersendiri. Keren. Nah, pas setelah temen gue ngomong begitu, gue nyobain kepekaan gue tuh Kak. Nih emang pas gue ngerasa begitu kayak ada yang apa ngasih ke welcome ke gue gitu. Pokoknya gue nggak tahu nih mereka tuh ngasih sambutan buat gue atau yang di belakang gue. Soalnya kata temen gue itu yang belakang gue itu raja dari mereka semua gitu. Hebat ya. Itu ya. Dulu katanya temen gue emang bisa ke flashback ke belakang juga. Dulu yang punya gue ini itu yang ditaklukin sama kakek gue pas di situ, pas kakek gue belajar di situ. Makhluk ini nih yang di belakang gue. Pas udah ditaklukin, bisa ditaklukin, jadinya dia ngikut sama kakek gue dan dipilih buat jadi ininya kakek gue. Nah, sempat di kerajaannya yang ini nih belakang gue ini sempat nggak terima, cuma dari gurunya kakek gue yang ngasih tahu untuk udah lepas aja nggak apa-apa, digituin bakal jadi ini. Dilalah setelah di tempat itu ada tempat lagi di mana beda kerajaan. Nah di kerajaan itu gue disambut juga, nggak tahu kenapa. Tapi sosoknya beda kata temen gue, bukan sosok yang mirip kayak punya gue, kayak beda kerajaan gitu. Nah temen gue bilang ini dulu yang lebih tahu belakang gue, gimana belakang gue itu kalau lagi ada di sini, paling rusuh, paling ganggu, paling wah kerajaan yang lain bisa diacak-acak sama yang di belakang gue, gitu. Makanya dia kayak salam hangat gitu sama yang belakang gue. Nah temen gue ngomong, Jim, yang itu buat gue deh, kata dia gitu. Maksudnya gimana nih, gue bilang gitu kan. Iya gue mau deh yang gitu, kata dia gitu. Udah gue coba koneksi sama dia. Lu mau megang Apaan itu, apaan maksudnya? yang jagain kerajaan di situ Kak. Oh. Dia pemimpin kerajaan di situ. Jadi ada 2 kerajaan. Ada 2 kerajaan. Di situ banyak banget kan namanya hutan, lu tau sendiri kan. Di gunung-gunung. Berarti lu ngeliat kerajaannya gitu apa? Temen gua sih nggak terlalu ngeliat, cuma kayak peka di situ ada gitu. Cuma ya gua rasain, oh iya benar, ini ada nih satu kerajaan yang dimana ini pemimpinnya. Gua tanya ke dia, dan dia pas koneksi sama gua kayak bilang, ternyata kamu udah beda drastis ya, ngomong ke yang belakang gua. Udah nggak kayak dulu, kata dia gitu. Dulu emang katanya ini wah rusuh, bener-bener rusuh, Geragas ya. Sekarang kalem. Lebih kalem, kayak lebih wah udah beda banget, kata dia gitu. Ya mungkin lu mendalami juga kan ke agama lu kan. Nah yang sosok pemimpin kerajaan ini gue tanyain lagi, lu bener mau ikut temen gue? Itu gue mual banget sih. Udah cium gue mual banget. Iya soalnya rame banget di sana. Soalnya gue masuk ke cerita lu. Nah gue coba ngobrol sama pemimpin kerajaan itu Kak. Gue bilang, kalau lu emang mau ikut temen gue, oke, gue bantu lu untuk masuk ke temen gue bilang gitu. Cuma satu, lu harus ikutin apa mau gue, bukan gue yang mau ngikutin apa mau lu. Gue gituin. Oke, kata dia gitu. Gue coba dah tuh kan. Gue coba ke dia, gue tarik, gue masukin ke temen gue itu. Terus masuk. Dah, lu anteng-anteng di sini. Wah, gue lanjutin dong perjalanan itu.
Setelah gue ambil itu, gue lanjutin perjalanan. Di atas ada tuh yang dagang Kak. Itu gue udah mau nyampe Curugnya tuh, ada yang dagang di situ. Gue bilang, lu masih lapar nggak? Enggak. Kata dia, temen gue gitu, lu mau berenang nggak? Gue bilang gitu. Soalnya kan Curug kan, gue kalau udah ngeliat air tuh wah, paling seneng gue. Gue mau berenang Rip, gue bilang gitu. Iya. Lu yakin mau langsung berenang? Nggak koneksi dulu, soalnya ada yang mau diomongin, kata dia gitu. Oh oke deh, gue tunda dong tuh. Gue tunda, gue duduk di deket batu situ. Duduk deket batu. Nah teman gue ngomong, lu tahu aja lu itu batu bekas siapa, kata dia gitu. Nah dulu yang belakang gue ini seneng banget betapa di batu itu. Dan gue duduk di situ koneksi sama kakek gue. Pas gue koneksi sama kakek gue cuma bilang, sini naik, masih muda kan, segini doang mah bisa. Gue bilang pas gue ngeliat ke atas, buset dah tinggi banget, lalu enak, dulu punya ilmu tinggal celing naik atas, celing naik turun. Lah gue jalan kaki ini, gue gitu. Mbak, kayaknya Muslim nggak bisa mbak, sampai gue bilang gitu, sampai ke atas, cukup di sini aja. Ya udah, tapi yang belakangmu suruh naik ke atas, mbah udah nungguin di atas, digituin si belakang gue ini. Oke, gue pas mau mandi itu gue buka baju. Sebelum gue buka baju, yang ibu-ibu itu ternyata bisa juga dia Kak, yang jualan itu, orang tua jualan itu. Nah teman gue ngomong, Cim tolong Cim, tolong kenapa? Punya gue ini digangguin sama dia. Kenapa emang? Dia nggak suka, dia tahu soalnya lu punya kakek di atas dan dia udah tahu punya lu, kata dia gitu. Oke, punya teman gue dikurung Pak sama ibu-ibu itu. Yang baru diambil itu? Bukan, dia emang punya sebelumnya, cuma itu yang biasa buat dia gunain. Nah itu dikurung sama ibu-ibu itu. Gue sambil ngerokok kan, gue coba buat ngelepasin punya temen gue. Terus dia tuh, gue tanya lagi, gimana, udah aman belum? Begitu. Udah Cim, udah. Cuma ibu-ibu itu heran katanya, kok yang di belakang lu bener-bener bekas dari sini, kata dia gitu. Dia tahu banget punya lu, kata dia gitu, dan dia kenal betul sama mbah lu. Kalau kayak gitu harus gue tanya dong, gue gituin. Jangan Cim, cuma kata dia gitu. Dia malah nggak suka. Gue orangnya nggak pernah pantang mundur, gak harus, kalau gue udah kata A harus gue samperin ibu-ibu itu. Gue cuma sekalian speak beli dagangannya dia. Ibu, gorengannya seberaha, gue gituin. Oh 2.000 mang, kata dia gitu. Oh gitu, saya beli ya 10.000 gitu, gue bilang gitu. Iya mang, mau nanya ibu. Iya nanya apa, kata dia gitu. Apa benar di atas ada makam? Oh entah ayah, kata dia gitu. Ah tadi kata karcis yang bawah ada, kata dia gitu. Kok ibu bilang nggak ada, saya emang nggak tahu apa-apa, kata dia gitu. Nah si ibu-ibu ini punya suaminya itu di belakangnya dia, ngeliatin gue mulu. Maaf Kang, kalau saya punya salah saya maafin ya gitu. Saya dari tadi kayaknya diliatin terus. Iya Kang, kata dia gitu. Nggak apa-apa, saya cuma heran aja sama orang Jakarta, kata dia gitu. Dari Jakarta kan, kata dia. Iya tahu aja Kang, kata dia. Iya soalnya logatnya beda, nggak bisa bahasa Sunda, kata dia gitu. Iya kan, saya kurang ini kalau untuk bahasa Sunda, gue bilang gitu kan. Nah, pas udah kayak gitu, udah selesai, gue beli di situ. Ya udah gue bilang sama temen gue, gimana Rip? Percuma Cim, warga sini nutupin untuk ke atas makam itu. Kenapa bisa begitu? Gue bilang gitu kan. Ada yang diincar dari warga sini di makam deket mbah lu itu sama gurunya. Kok bisa gitu? Iya, ada sesuatu yang dicari sama warga sini. Itu yang nggak pernah dikasih sama guru kakek lu sama kakek lu. Begitu.
Ya udah tah, gue habis buka baju, gue bilang ya yang biasa gue iniin lah, coba buka portal. Nah, set tiba-tiba ibu-ibu itu ngeliat punya gue lompat ke atas, yang tadi udah dipesenin sama kakek gue bahwa punya gue udah ditungguin di atas, ada yang harus disampaikan. Nah temen gue ngeliat ke atas itu ada 7 portal, bukan portal yang Wah, ini udah masalah pergaiban udah makin seru nih, makin malam makin seru nih. bukan portal yang di komplek-komplek ya. Bukan. Nah temen gue itu ngomong 7 portalnya ini ilmunya di atas punya lu Cim, dan sebagian portal itu kan ada 7, nah 3-nya punya kakek lu, digituin. Cuma pas punya gue udah ke atas terbang itu semua kebuka dan dia mempersilahkan jalan untuk punya gue. Nah disitulah pas mereka ada perbincangan, gue mandi. Nah gue mencoba ke atas curug itu kak, cuma emang di mana dilalah situ udah nggak ada jalan lagi. Ya udah gue mentok di paling atas curug itu doang, dan gue angkat tangan doa. Gue cuma bilang, Mbah, Muslim cuma bisa sampai sini doang, nggak bisa sampai ke atas lagi. Mbah, Muslim nggak, Ucim nggak bisa kayak Mbah yang dimana bisa seling atas seling bawah. Muslim Ucim Ya, benar-benar gini manusia ya. biasa, iya gitu. Ya cuma Mbah gue pesen kayak ya udah cukup belakangmu aja, ntar dari belakangmu ntar Mbah sampein pesan Mbah gitu. Ya udah gue main dah tuh kan di situ. Nah dilalah pas udah gue selesai mandi di curug itu, namanya wisata rame juga kan, nggak terlalu rame sih, masih nggak terlalu banyak wisata yang tahu kan di situ. Apa namanya, ada kayak gerombolan anak muda, pasang-pasangan cewek-cewek gitu ngeliatin gue mulu, kayak ini orang aneh banget sih, ke atas angkat tangan gitu, bersila gitu. Ya gaya gue lah gitu, yang dimana mereka nggak terlalu ngerti. Nah diliatin gue mulu kak, ternyata si salah satu perempuan anak muda itu ada yang bisa juga, dan ngeliatin gue mulu. Dan kata temen gue ngomong, Cip lu diliatin mulu tau kata dia gitu. Sama yang mana Rip? Sama yang mana? Gue bilang gitu. Sama yang itu. Dia tahu kata dia. Tahu apaan? Tahu kalau itu lu loncat tadi, dia ngeliat kata dia. Bisa juga dia. Jangankan dia, ibu-ibunya aja ngeliat. Makanya langsung ibu-ibu heran kan sama gue, sebenarnya gue ini siapa gitu. Nah setelah gue nungguin punya gue dari atas itu, sambil ngobrol sama temen gue itu, temen gue ngomong, dia ngeliatin begini, terus ke belakang gue, ngeliatin punya gue loncat ke belakang gue lagi gitu. Udah selesai tuh, oh ya udah, dia kita mau langsung pulang apa gimana? Tadi dulu, kayaknya ada yang mau datang lagi dah, kata dia gitu. Siapa lagi? Gitu. Mbah gue punya mbah, jadi cicit itu datang di situ, ngasih pesen kayak kalau udah siap semua bakal diserahin ke gue, begitu. Gue sampai bilang begini, mbak jangan ngasih beginian, ngasih duit aja oke. Buat nikah. Bisa ditukar sama duit gue gituin gitu. Kamu harus siap leh, ini udah jalanmu, kata dia gitu. Dan kalau bisa bantu orang. Emang dari dulu gue ngeliat almarhum mbah gue, ngeliat almarhum mbah gue yang itu yang hilang, beliau emang orang dermawan juga kak, suka bantuin orang. Dan kata temen gue, mbah gue yang bantuin desa itu. Kalau desa itu lagi kekeringan atau apa gitu, paceklik, mbah gue yang bantuin gitu. Dia suka turun naik dari situ, ya beliau enak dan gitu, turun ke bawah untuk bantuin warga-warga di situ. Makanya kak nenek-nenek itu yang tadi dia nggak mau ngasih tahu banget
Soalnya nenek-nenek itu juga nyimpen sesuatu yang disembunyiin dari gua untuk pengen yang ada di makam mbah gua begitu. Setelah itu mbah gua udah datang, udah koneksi bareng gua, terus beliau hilang lagi, baru temen gua langsung bilang, udah selesai, ini kita pulang, udah nggak aman. Soalnya orang-orang yang tadi itu yang bisa ngeliat gua begitu itu udah kesel semua Kak. Takut gua bisa naik ke atas dan ngambil apa yang dia mau yang di atas, karena yang di atas itu katanya peninggalan dari gurunya kakek gua. Itu berupa peti yang dalamnya itu isinya emas semua. Harta karun mungkin. Harta karun, tapi bukan bajak laut di atas gunung. Harta dari guru kakek gua. Yang bisa ngambil itu cucu dari kakek gua dan cucu dari gurunya kakek gua. Nah, lu bisa dong? Ya, walau alam. Cuma gue nggak mau itu sebenarnya Kak. Cuma yang gue mau ya udah nemuin makamnya dan udah bisa ketemu. Gue cuma mau doain, udah cukup. Nggak mau gue itu. Nah, dari niat lu juga? Nggak ada niat gue untuk ngambil itu, nggak ada. Cuma warga-warga situ yang mau itu. Makanya gue nggak bener-bener dikasih tahu di situ bagaimana, desa itu bagaimana gitu. Ya udah, dilala. Setelah itu gue pulang kan dari situ, ada makom kecil, makom warga gitu. Nah temen gue kepanggil di makom itu, tolong. Nah temen gue langsung berhenti. Gue bilang, lu ngapain berhenti? Dia tadi emang nyupir dia. Ada yang minta tolong Cim. Apa? Gue lihat kanan kiri nggak ada orang. Gue bilang gitu. Yang minta tolong yang kayak gimana nih? Gue gitu. Biasa yang nggak kelihatan. Oh, minta apa dia? Minta doain doang. Ya, ayo kita ziarah. Gue bilang gitu. Kita ziarah tuh di makom orang. Makom yang begitu banyak ya, makom-makom biasa gitu, kober. Gue ke situ. Temen gue dikasih interaksi lagi sama yang ada di makam-makam itu, ngomong, saya tahu dia kata dia. Dia tahu gue karena ngelihat yang di belakang gue. Dia orang baik kata dia gitu. Kakeknya pun orang baik gitu, yang sering nolong saya gitu. Untuk kali ini tolong saya, doain saya digituin. Ya udah, gue namanya dari diajarin guru gue untuk doain orang-orang yang udah nggak ada dan masih ada ya kan, termasuk teman-teman gue. Ya udah, gue doain deh orang-orang yang di situ. Gue doa di situ selesai, baru tuh gue keluar di situ, tiba-tiba berat Kak. Nah temen gue ngomong, Cim, lu hati-hati kata dia gitu. Hati-hati kenapa? Yang tadi masih ngikutin lu kata dia gitu. Yang ada di curug itu, yang punya karcis tadi. Dia nggak terima kalau penunggu yang tadi gue bilang itu yang diambil temen gue itu diambil. Dia nggak terima. Nah setelah kayak gitu, yaudah gue bincangin tuh di pinggir jalan Kak, di dekat makom situ. Gue duduk, gue bilang, kalau lu emang nggak terima, bakal gue balikin, gue bilang gitu. Nah yang punya temen gue yang baru gue ambil juga ngomong, saya nggak mau orang itu. Saya lebih baik di sini sama kamu kata dia gitu, sama teman kamu, karena saya bisa berdampingan sama yang di belakang kamu kata dia gitu. Saya tahu betul siapa belakang kamu kata dia gitu. Ya udah, terus gimana? Gue bilang gitu. Udah tenang, saya yang ngurusin kata yang belakang temen gue. Ya udah, kira gue lanjutin perjalanan. Gue pulang, arah pulang baru temen gue dapet kabar yang dari ngobatin bapaknya. Ternyata obatnya udah nggak ada. Udah disitulah gue pulang dan gue baru tahu, oh ternyata yang di belakang gue ini, oh mbah gue nitipin ini gitu. Jadi terjawab semuanya. Alhamdulillah gitu. Di situ gue terjawab semua. Aduh, Bang Ucim luar biasa ceritanya. Gue nggak nyangka lo kayak gini, sumpah. Jangankan lu, gue juga nggak nyangka. Gila, keren bener perjalanannya.
Aduh, gue nggak bisa ngebayangin sih, karena memang di luar nalar sih semuanya ya. Asli. Tapi kalau bagi orang-orang yang emang udah mengerti gitu ya pasti paham gitu masalah kayak ginian kan. Kayak udah ditata bener-bener Iya, gitu bener. loh. Kayak Kayak sinema yang udah disutradarai gitu. dan endingnya tuh seperti ini Iya. gitu. Aduh. Tapi gue masih penasaran nih, Cim. Apa itu? Boleh kan nanya-nanya nih? Boleh dong. Why not deh. Penasaran sama Mbah. Gue kan dari tadi ngedengerin memang apa namanya tuh mengikuti dari lo perjalanan ke sini, gue jadi traveling juga gitu. Gue seakan-akan ada di samping lo gitu. Sampai gue mual banget ini. Sumpah gue mual banget, gue pengen muntah Ini yang dari kayak tadi. gini nih, takutnya habis cerita yang aneh-aneh gini. Akan nempel. Nah itu kan berarti lu pas mbah lu nggak ada, mohon maaf ya, maksudnya meninggal, semua keluarga lu tuh nggak tahu. Gak ada yang tahu. Itu Pas gak ada yang hilang tahu. itu ya, Pas hilang itu gak ada yang tahu. yang terakhir hilang. Terakhir hilang yang di Pamulang itu udah terakhir. Kita nggak tahu. Sampai gue doainnya pun bingung. Ini gue nyebutnya almarhum atau biasa aja. Beliau benar-benar udah meninggal atau enggak? Itu di tahun berapa tuh bang? Itu udah dari 2015 Kak, sampai sekarang ini baru ketemu ya ini tahun-tahun ini. Udah lama banget. Oh ya, kurang lebih sekitar 5 tahunan lah hilang dan baru terjawab ini. Iya makanya tadi kan gue dengernya kan cuman nenek lu doang kan yang ketahuan meninggal gitu. Iya. Tadi pas gue denger kok kakeknya nggak disebutin Itu gitu. dia. Makanya terjawab sudahlah kalau kakeknya menghilang pas di Pamulang ya. Pamulang. Baru ketahuan bulan-bulan ini. Baru-baru ini. Masya Allah. Benar-benar baru ini. Dikasih unjukin di mana kakek gua berada, di mana kakek gua udah meninggal atau belum, dan ternyata udah meninggal. Dan disitulah makomnya. Begitu. Dan terjawab semua. Benar. Apa yang dikasih sama almarhum. Iya. Ya. Dan dari mana asalnya Iya. gitu. Tapi kan mohon maaf nih ya, kakek lu kan dari Jawa Tengah. Mm-mm. Kok bisa ke sana ya? Maksudnya ke Sukabumi ya? Itu dia Kak, yang kadang suka gue bingungin juga. Cuma ya kalau gue tarik benangnya lagi, balik lagi kayak gue sendiri, gue pun nyari ilmu kemana-mana. Kayak ke Jambi, Oh iya kayak sih, ke bener. Bromo, ya kan? Oh iya sih, memang kalau berguru itu nggak memandang daerah, nggak Iya, memandang Kak. siapapun, Itu dia. ya kan. Berarti memang almarhum itu memang suka berguru ya, maksudnya mengambil ilmu tuh untuk kebaikan ya kan, untuk membantu Iya. orang gitu. Aduh luar biasa benar. Ya itu ya sampai istrinya 4. Waduh, ya itu sih yang membuat gue mau bertanya gitu. Kok bisa istrinya 4 dan itu masih sah semuanya? Sah. Masya Allah. Alhamdulillah almarhumah nenek gue istri pertama. Dan itu ikhlas menerima yang 3 ini? Iya ikhlas, cuma udah dijalanin. Awalnya istri yang kedua itu tinggalnya barengan di sini. Cuma karena ya semakin berjalannya waktu kan tanah harus dijual ini itu, jadi dia lebih hijrah kemana nggak tahu. Tapi gue kayak bukan mengerti ya, maksudnya gue percaya Cim, karena kakek gue juga lu nggak bakal percaya kalau kakek gue istrinya 45. Hah, lebih banyak. Iya. Dan nenek gue itu yang ketiga, tapi bertahan sampai meninggalnya sama nenek gue doang. Kalau yang lain cuman menikah terus cerai, menikah cerai gitu-gitu doang. Tapi 45 beneran. 45. 45. Dan gue nggak heran gitu orang-orang yang memang bener. seperti itu ya, mungkin biar banyak keturunan juga. Benar. Dan yang gue pahamin tuh kayak kakek lo ngambil keturunan yang memang pas di dianya gitu. Iya. nggak sih? Ya bisa jadi begitu. Kemungkinan juga kan dari almarhumah nenek gua suka ibadah juga, mungkin buat ngeliatin keturunan ke bawahnya tahu yang harus siapa nih yang harus dititipkan. Iya, seperti benar. itu. Cuma gue bingungnya kenapa gue? Karena ini Cim, hati. Bisa jadi. Mau lo bertingkah kayak gimana pun, kalau hati lo memang selalu ikhlas nolongin orang, itu yang dipilih gitu. Iya benar. Ya kan? Meskipun lu bergajul kan kayak gini kan, cengangas, cengengis, tapi kan mereka yang ngeliat lu itu kan dari hatinya. Bener. Gitu. Oh, sampai banyak loh Kak. Jujur, gue kalau setiap ketemu orang yang begitu,
dia bilang ini orang baik, ini orang baik. Dalam hati gue sendiri malah gue yang insecure gitu loh Kak. Kayak ih gue baik dari mana? Kalau lu tahu gue aslinya mah ya Allah kagak ada baik-baiknya gue. Sampai gue mikir gitu loh Kak. Sampai setiap ketemu orang begitu mulu dibacainya seperti itu. Nggak tahu kenapa. Ternyata ya jawabannya ya seperti ini. Gitu. Berarti Cim dengan lo sudah mendapatkan hodam ya. Berarti itu semacam hodam. Hodam pendamping. Oh, jadi yang hodam itu diturunin dari kakek gue. Oh iya. Jadi setelah lo mendapatkan hodam ini dan lo mempelajari lebih dalam, lo juga lebih taat beribadah ya kan. Amin. Dan dia lebih mengikuti perintah lo kan, Iya. bukan lo mengikuti perintah dia kan. Gua kalau udah kayak gitu gue usir malah. Iya benar. Gue yang ngatur lo, bukan lo yang ngatur gue. Kecuali Tuhan yang ngatur. Iya benar. Dan sekarang dengan lo sudah mempunyai sesuatu lah yang istimewa di diri lo nih, lo bisa membantu orang ya Cim ya. Alhamdulillah Kak, itu yang di mana guru gue selalu bilang apa yang kita punya semoga bermanfaat untuk orang lain juga. Benar. Dan kalian nih asal kalian tahu nih guys, kan gue pernah cerita nih soal Wewi kan yang disantet ya selama 8 tahun sama sang mantan kekasih. Jahat banget. Gedek banget itu. Sampai 4 kali ya Cim. 4 kali dikirimin dan itu masih berlanjut sampai saat ini gitu. Kasihan. Dan salah satunya yang mengobati tuh Ucim. Bukan saya yang ngobatin, Allah yang ngobatin. Iya, Cuma tapi perantaranya saya dan guru-guru saya. Iya. Kalian harus tahu. Nanti gue kasih videonya di saat Wewi itu udah bercerita gitu. Karena kan Wewi mau cerita katanya. Tahu nih, gue nggak tahu nih yang ditayangin Ucim dulu atau nanti Wewi dulu gitu. Cuman yang gue kasih tahu kalian, salah satu yang mengobati Wewi adalah Ucim dengan guru kita ya. Iya, alhamdulillahnya setelah diobatin ya banyak perubahan ya Cim. Alhamdulillah. Gitu. Yang penting kita bukan ngeliat hasilnya, tapi lihat di mana usaha kita bener-bener udah pengen bantu orang. Bener-bener. Gitu. Hasilnya ya yang nentuin Allah juga. Ya segimana kita mau buat Mampunya Wewi lah. itu sembuh, tapi kan hanya Allah ya yang Iya, memutuskan benar. gitu sembuh atau tidaknya gitu. Cuma kan namanya kita berusaha untuk membantu orang ya Cim ya. Apalagi insya Allah kita ikhlas kan membantu, Benar. ya pasti ada jalannya juga gitu. Amin. Nah, jadi kalau teman-teman nih yang masih penasaran sama ceritanya Ucim, langsung bisa DM ke Ucim ya Cim. Nanti IG-nya gue kasih di deskripsi. Kalau gue memang kakek gue juga seperti itu gitu kan, mempunyai ilmu yang spiritual yang seperti itu gitu. Jadi gue paham gitu. Sampai yang nggak apa ya, nggak bisa ditawar tuh. Nggak bisa dimasukin logika. Iya gitu. bener, kayak ya ada gitu. Di luar nalar. Bener. Sampai kakek gue tuh bisa jadi 2 gitu. Lu bisa nggak sih? Jadi 2 tuh gimana caranya tuh? Dibelah atau gimana? Itu bener-bener gue ngeliat sendiri. Kakek gue tuh kan gue punya 2 rumah ya Cim. Di rumah yang di Bogor itu ada 2 rumah dan dua-duanya itu ada pasien. Nah, abah gue kan bingung nih mungkin ya. Jadi di rumah satu ada, di rumah satu lagi ada. Dan itu gue ngeliat sendiri. Lah, abah kan ada di sana gitu. Dan Keren. itu nggak masuk akal. Kalau kalian mungkin yang nggak paham pasti apaan sih lu halu gitu halu. Cuma kalau lu nyaksiin sendiri dan itu dari leluhur lu, mungkin lu baru oh betul ding itu ada. Iya benar. Dan banyak nih Cim yang nge-DM gua, gimana sih Kak? Pengen lihat begituan. Aduh jangan deh. Gua aja bete ngeliat begituan sumpah dah. Ada yang nanya juga gimana sih Kak biar kita bisa ngelihat siluman ular tapi gitu. Gue bilang aja kayak Nagin di film India. Kayak Nagin. Iya kan? Kan Nagin kan jin ya. Iya bener. Nagin. Bener. Begituin aja. Ya gimana tuh Cim menurut lo? Tapi kalau untuk ngelihat seperti itu, gua nggak terlalu bisa peka banget bentuknya gitu kan. Cuma kalau misalkan di sini ada, itu gue tahu. Energinya gue tahu ada di situ. Misalkan ada Poci lah di situ, ada Kunti lah di situ, ada Gundu lah di situ. Itu gue peka di situ. Cuma kalau untuk melihat kurang. Nah, gue penasaran sama satu lagi nih. Gue penasaran banget sama hodam yang kakek lu punya. Kan ada 5 ya, ya kan? Yang satu kan udah ada di lu nih, yang si sosok ini, yang katanya kayak apa? Kera. Nah, yang 4 itu apa sih Cim? Modelannya? Gua pun sendiri kurang tahu ya.
itu bentuknya kayak gimana. Soalnya sama guru gue itu udah dirapihin sama beliau dan udah istilah katanya udah dikurung lah, biar cukup satu aja, jangan kebanyakan, kata beliau begitu. Kalau kebanyakan takutnya di elunya yang nggak bisa nampung itu semua begitu. Kalau untuk bentuknya nggak tahu, tapi adik gue waktu masih kecil dia pernah ditongolin itu sama 5-5-nya itu. Bener kak, jadi pas pulang sekolah waktu masih SD malah dia masih SD pulang sekolah. Terus abis tidur siang kan, namanya pulang sekolah capek, dia tidur siang di rumah nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu dia bangun sore, udah mau maghrib, jadi itu keadaan agak gelap. Nah orang-orang rumah pun belum pulang, termasuk gue, karena gue dulu masih suka nongkrong kan, jarang pulang. Nah adik gue bangun itu keadaan gelap, langsung teriak-teriak dia teriak-teriak, tiba-tiba kayak ngeliat itu sosok 5 itu yang di mana yang udah ditaruhin sama kakek gua. Dia yang udah pernah lihat. Itu dia sampai menggigil, keringetan, nangis dan cuma bilang tolong, aku takut sampai dia begitu. Itu yang dilihat seperti itu. Nah, di mana di situ langsung mak gua tiba-tiba pulang sampai rumah. Berarti memang yang ilmu yang jurus ngilang itu nggak diturunin ke lu ya Cim ya? Kalau untuk itu kemungkinan emang harus dipelajari ya, bukan sekedar bisa dikasih diturunin gitu aja, harus bener-bener dipelajari. Kalau untuk itu, kalau untuk ilmu kodam pendamping kan emang rata-rata semua manusia gue yakin ada leluhurnya yang dimana sudah mempercayai keturunannya untuk bisa melanjutkannya. Kalau untuk kodam, kalau untuk ilmu ya kemungkinan kita sendiri pun harus belajar itu sendiri. Tapi itu ilmu kakek lo memang harus diturunkan atau bisa dihilangkan gitu aja sih? Untuk kodam ini? Ya kan kata keluarga lo kan ilmu kakek lo kan harus ada yang nurunin nih, biar kakek lo bisa pulang katanya gitu. Yeah. Itu memang harus diturunkan atau memang bisa hilang sendiri gitu? Tapi nyatanya dia menurunkan secara tidak langsung pas dimana guru gue menjelaskan lu udah pernah akad. Nah di situ yang gue kagak ngerti, padahal gue cuma salaman sama beliau yang waktu yang dimana tadi gue ceritain gue berjabat tangan sama beliau begitu kak. Nah itu secara tidak langsung itu udah turun sendiri seperti itu. Oh jadi sebenarnya ilmu itu sebenarnya kalau kita bukan ilmu sih kak sebenarnya, hodam ya. Iya, mau itu hodam atau ilmu sebenarnya gimana cara kita untuk menggunakannya ya Cim ya. Kalau misalkan kita menggunakan sosok itu untuk kejahatan ya berarti jatuhnya kayak black magic ya Cim. Benar. Tapi kalau kita menggunakannya untuk kebaikan berarti ya bisa dibilang kayak ilmu putih lah gitu. Aduh luar biasa, sangat luar biasa. Dan gue tuh masih gak nyangka gitu seumuran lu perjalanannya tuh udah segini gitu. Apalagi nanti kan setelah dia lebih ditajemin lagi, wah bisa jadi bener-bener bisa menolong banyak orang, lebih banyak lah gitu. Amin ya Allah. Untuk itu amin. Amin. Aduh, gue nggak mau bisa ngomong apa-apa lagi nih. Kepala gue udah puyeng. Karena gue ngebayangin sosok-sosok yang lu tadi ceritain Cim. Tapi ya sudahlah, nanti bersihin gue ya Cim ya. Disapu. Oke Cim, untuk teman-teman semua, mungkin lu mau ngasih saran untuk teman-teman semua atau kesan-kesannya gitu? Saran gue cuma satu, kalau kalian cari seperti itu, cari yang benar-benar guru yang dimana ngajarin lu kebaikan, jangan yang keburukan. Lebih baik nyari ilmu-ilmu seperti itu tuh nyari untuk nolong orang, yang dimana bermanfaat untuk orang, bukan untuk menyakiti orang. Seperti itu. Maupun itu dari keturunan ataupun lu nyari sendiri. Ya, terima kasih Bang Ucim udah mau berbagi cerita. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil hikmahnya dari ceritanya Bang Ucim, ambil segi positifnya, buang segi negatifnya gitu. Kita bercerita kayak gini, kita hanya berbagi ya Cim ya, berbagi pengalaman gitu. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari gua ataupun Bang Ucim. Ya kita ucapin aja, karena kita sebenarnya semakin malam, semakin banyak yang datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.